Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vetan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Vetan FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian untuk teman-teman yang belum bergabung bersama grup Telegram yang bernama Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup ini. Nanti untuk link Telegramnya akan saya sertakan di deskripsi yang ada di video ini. Jadi dalam grup Telegram ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mendapatkan profit atau keuntungan dari dunia kripto cukup dengan hanya bermodalkan handphone dan internet teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter yang bernama Chris Cosma. Jadi beliau ini adalah moderator dari P-Network teman-teman. Jadi beliau di sini ada tulisan former P-Network moderator aka Cozy, atau yang sering mungkin dalam namanya adalah Cozy kalau dalam moderator. Jadi beliau di sini menulis tentang P-Network. Ada sebuah tulisan beliau yang menarik di sini tentang bagaimana kita memahami proses core team pada saat melakukan pengambilan keputusan terhadap P-Network teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang hal ini teman-teman. Jadi supaya kita tahu, karena biasa kita para pionir sering ribut kenapa kok core team melakukan A atau kenapa core team melakukan B. Nah di sini Chris Cosma ini sebagai moderator dari P-Network, beliau berbicara tentang hal-hal apa yang dilakukan oleh core team pada saat memutuskan untuk mengambil sebuah kebijakan teman-teman. Jadi contoh kita akan lihat di sini bahwa pertama, core team ini salah satu keputusan paling krusial yang diambil oleh core team dari P-Network, yaitu Dr. Nicholas Kokalis dan kawan-kawan. Ini adalah pengembangan sistem KYC secara mandiri teman-teman. Jadi alih-alih menggunakan solusi yang sudah ada, namun mereka memilih membangun sistem dari nol. Meskipun keputusan ini sangat menantang, namun memiliki beberapa keuntungan strategis teman-teman. Jadi yang pertama adalah bahwa sistem KYC yang dibangun sendiri ini akan memungkinkan core team untuk menyesuaikannya secara spesifik dengan kebutuhan dari P-Network. Kemudian yang kedua adalah kemandirian. Jadi KYC di dalam P-Network itu core team memutuskan untuk tidak bergantung pada pihak ketiga, sehingga memberikan fleksibilitas dan kontrol yang lebih besar teman-teman. Kemudian juga pada saat core team melakukan kebijakan tentang ekosistem P, maka KYC ini menjadi salah satu use case pertama bagi token P, dan ini akan menciptakan nilai tambah bagi para penggunanya. Dan juga dengan adanya sistem mandiri yang dibangun oleh core team, maka data pribadi dari pionir itu terjaga keamanannya dan tidak dibagikan dengan pihak luar. Jadi itu adalah paparan yang dituliskan oleh Chris Cosma atau Cozy ini sebagai salah satu moderator di dalam P-Network teman-teman. Kemudian juga dia menyatakan di sini bahwa core team ini fokus pada hal untuk mengambil jalan terberat teman-teman. Ini mungkin resistant brother istilahnya kalau bahasa teknisnya, namun secara spesifik akan kita bahas dengan bahasa yang sederhana teman-teman. Jadi core team ini telah konsisten untuk memilih jalan yang lebih sulit dalam mengembangkan proyek ini dibanding memilih jalan pintas teman-teman. Jadi alih-alih mengambil jalan pintas yang umum dilakukan dalam industri cryptocurrency, namun Dr. Nicholas Kokalis dan kawan-kawan
mereka memilih untuk fokus pada membangun fondasi yang kuat dan berkelanjutan. Jadi inilah jawaban kenapa proyek dari P-Network ini terkesan lama sekali teman-teman. Jadi proyek dari P-Network ini sampai 5 tahun ini belum open mainnet. Padahal sebenarnya yang menjadi pertanyaan kita, kenapa proyek-proyek di luar sana baru 1 bulan itu sudah open mainnet teman-teman. Ternyata penjelasan dari Cozy di dalam postingan panjangnya ini itu adalah salah satu kebijakan atau keputusan yang diambil oleh core team, karena kalau jalan, misalkan jalan pintas, tinggal copy paste teman-teman. Jadi coding-coding yang ada di dunia kripto tinggal copy paste, sudah tinggal open mainnet. Tetapi core team ini telah secara konsisten memilih jalan yang lebih sulit dalam mengembangkan proyek ini. Jadi ini adalah sebuah jawaban terhadap pertanyaan kenapa proyek P-Network ini terkesan sangat lambat teman-teman. Jadi di Chris Cosma ini juga menjelaskan bahwa misalnya dalam pengembangan ekosistem, core team memilih untuk membangun sistem KYC sendiri. Meskipun ada banyak solusi yang sudah ada di pasaran, jadi keputusan ini meskipun membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih besar, namun memastikan bahwa data pengguna itu akan terlindungi dan ekosistem Pi dapat berkembang secara mandiri. Jadi kita tahu teman-teman, untuk jasa layanan KYC itu teman-teman cek saja di internet, misalkan ketik saja jasa layanan KYC, itu banyak sekali teman-teman, mungkin ada ribuan perusahaan. Nah, harusnya core team mengambil langkah itu untuk mempercepat proses KYC, tetapi hal itu tidak ditempuh. Core team lebih memilih jalan yang sulit karena mereka memiliki alasan yang lebih besar teman-teman. Jadi alasannya tadi, keputusan ini meskipun membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih besar, namun memastikan bahwa data pengguna terlindungi dan ekosistem Pi ke depannya itu dapat berkembang secara mandiri tanpa tergantung pada pihak-pihak lain teman-teman. Jadi dengan memilih jalan yang lebih sulit dan lebih berat, core team atau tim inti telah menunjukkan komitmen mereka terhadap visi jangka panjang dari proyek P-Network dan juga untuk kesejahteraan dari komunitas Pi teman-teman. Jadi kalau yang dinyatakan oleh Chris Cosma ini sebagai moderator dari P-Network, pada intinya adalah bahwa proses pengambilan keputusan di dalam core team P-Network atau tim inti ini didorong oleh prinsip-prinsip jangka panjang dan keberlanjutan teman-teman. Jadi tim ini secara sadar menghindari godaan untuk mengambil jalan pintas demi keuntungan jangka pendek. Sebaliknya mereka selalu mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan terhadap keseluruhan ekosistem dari P-Network. Jadi demikian untuk ulasan singkat teman-teman. Kalau teman-teman mau ngoprek lebih dalam, silakan masuk ke sini. Ini ada websitenya. Ini nanti kita akan berbicara banyak hal di video-video berikutnya. Jadi ini banyak sekali arsip teman-teman. Bahkan kita akan melihat bagaimana harga Pi dalam perspektif moderator dan core team. Nanti kita akan kupas di video-video selanjutnya. Kemudian kesuksesan atau kegagalan dalam Pi Today. Ini ada sebuah artikel juga membahas ini. Namun kita akan bagi segmen ini menjadi beberapa video teman-teman. Yang pertama ini yang kita kupas adalah bagaimana progres pengambilan keputusan di dalam core team demi kemajuan P-Network. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Tetap semangat, klik petirnya, ignore the hater. Kemudian bagi yang ngopi, jangan lupa diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.